Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang pecahan. Jangan lupa untuk selalu ikuti protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan pakai masker ketika keluar rumah. Pengertian pecahan. Pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut yang dipisahkan oleh tanda per. Coba perhatikan gambar persegi panjang berikut ini. Persegi panjang tersebut akan dibagi menjadi 4 bagian. Kotak bagian atas diarsir dengan warna merah. Nah, kira-kira yang diarsir warna merah pada gambar di samping berapa bagian ya? Ternyata bagian yang diarsir warna merah terdiri dari 1 bagian dari 4 bagian secara keseluruhan, sehingga dapat ditulis 1/4. Jadi pecahan ya. Pecahan 1/4, angka 1 disebut dengan pembilang. Angka 4 disebut dengan penyebut. Persegi panjang yang tadi akan dibagi lagi. Sekarang daerah yang diarsir warna merah ada berapa bagian nih? Yang diarsir warna merah ternyata ada 3 bagian dari 12 kotak, sehingga pecahannya adalah 3/12. Coba bandingkan dengan kotak yang tadi. Daerah yang diarsir ternyata sama luasnya, sehingga pecahan 1/4 senilai dengan 3/12, atau bisa ditulis dengan 1/4 sama dengan 3/12. Persegi panjang di samping akan dibagi lagi. Ada berapa kotak atau berapa bagian yang diarsir warna merah pada gambar di samping? Coba dihitung. Wah, ternyata ada 6 kotak yang diarsir warna merah. Ada 6 kotak yang diarsir warna merah dari 24 kotak keseluruhan, sehingga jika ditulis dalam bentuk pecahan menjadi 6/24. Coba kita lihat lagi dengan gambar persegi panjang yang tadi. Dari gambar persegi panjang di atas, ternyata kotak yang diarsir warna merah memiliki luas yang sama, sehingga 6/4 senilai dengan 3/12 senilai dengan 1/4. Nah, anak-anak, dari sini sudah paham kan tentang pecahan senilai? Ayo kerjakan latihan berikut di buku tulismu. Itu cara menentukan pecahan senilai. Cara menentukan pecahan senilai adalah dengan mengalihkan masing-masing pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Contoh, tentukan pecahan senilai dari pecahan 1/4. Nah, masing-masing pecahan
1/4 ini masing-masing pembilang dan penyebut kita kalikan dengan angka yang sama, yaitu misalkan kita kalikan dengan angka 2, yaitu 1/4 kali 2. 1 kali 2 hasilnya adalah 2, 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Nah, setelah kita kalikan 2, boleh kita kalikan dengan 3, yaitu 1/4 kali 3. 1 kali 3 hasilnya adalah 3, 4 kali 3 hasilnya adalah 12. Boleh kita kalikan lagi dengan 4, yaitu 1/4 kali 4, 4 kali 4 sama dengan 16. Jadi pecahan senilai dari 1/4 adalah 2/8, 3/12, dan 4/16. Nah, sudah paham anak-anak? Jadi pecahan senilai dari 1/4 adalah 2/8, 3/12, dan 4/16. Apakah kita hanya sampai mengalihkan di 4? Boleh kita kalikan dengan angka 5, boleh kita 1/4 kalikan 6, boleh, dan seterusnya sampai 100 nggak apa-apa. Tapi di sini Bu Evi akan memberikan contoh sampai dikali 4. Sudah paham anak-anak tentang pecahan senilai? Selanjutnya kita akan membahas tentang menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan adalah dengan membagi masing-masing pembilang dan penyebut pada pecahan dengan angka yang sama. Contoh, tentukan pecahan paling sederhana dari 10/20 dan 12/30. Maka caranya adalah jawab. Kita harus membagi masing-masing pecahan 10/20 dan 12/30 dengan angka yang sama. Nah, kita bagi dulu dengan angka 2. Kalau bisa dibagi 2, kalau masing-masing pecahan bisa dibagi 2, maka kita bagi 2. Misalkan ini 10/20, 10 bagi 2 ternyata bisa. 20 bagi 2 ternyata bisa, maka kita ambil bagi 2 dulu. Yaitu 10/20, 10 bagi 2 hasilnya adalah 5. 20 dibagi 2 hasilnya adalah 10. Nah, nanti ini 5/10 nanti kita bisa bagi lagi. Kalau dibagi 2 apakah bisa? 5 dibagi 2 apakah bisa? Tidak bisa. Kita bagi 3 tidak bisa. Maka kita langsung dibagi 5. 5 dibagi 5 hasilnya adalah 1. 10 dibagi 5 hasilnya adalah 2. Jadi pecahan paling sederhana dari 10/20 adalah 1/2. Untuk yang kedua, kita harus tentukan pecahan paling sederhana dari 12/30, yaitu kita bagi 2 dulu. 12/30 dibagi 2, 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6. 30 bagi 2 hasilnya adalah 15. Nah, 6/15 ini kita bagi 2, apakah 6 bagi 2? Bisa. 15 bagi 2? Tidak bisa. Maka kita ambil angka 3. 6 bagi 3 hasilnya adalah 2. 15 bagi 3 adalah 5. Nah, sampai sini apakah kita bagi lagi? Boleh. Tapi apakah bisa dibagi lagi 5 bagi 2? Tidak bisa, karena angka 2 dan 5 sudah merupakan bilangan prima. Dan membandingkan pecahan. Untuk membandingkan pecahan ada tandanya sendiri anak-anak, yaitu menggunakan tanda kurang dari, lebih dari, dan sama dengan. Contoh, jika pecahan tersebut memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya membandingkan dari pembilangnya saja. Nah, boleh memberikan contoh. 2/4 memiliki pembilang 2. Untuk pecahan 3/4 pembilangnya adalah 2. Nah, bandingkan pecahan 2/4 dan 3/4. Maka tandanya adalah kita hanya membandingkan dari pembilangnya saja, karena penyebutnya memiliki penyebut yang sama. Nah, untuk membandingkan dari dua pecahan tersebut, maka kita harus melihat pembilangnya 2 dan 3. 2 berarti lebih kecil, berarti tandanya adalah. Untuk soal yang kedua, membandingkan pecahan 11/10 dan 13/10. Karena memiliki sama-sama penyebut 10, kita membandingkan pembilangnya saja. Pembilang 11 dan 13. Nah, 11 dan 13, maka 11 adalah
kurang dari lagi. Dari 13 tandanya adalah kurang dari. Contoh lain, untuk penyebut yang sama, bandingkan pecahan 15/7 dengan 7/7. Nah, karena memiliki penyebut yang sama, maka kita hanya membandingkan dari pembilangnya 15 dan 7. Maka 15 lebih besar. Tandanya adalah, untuk pecahan 5/5, bandingkan dengan 5/5. Karena sama-sama memiliki penyebut 5 sama, maka 5 sama 5 adalah tandanya sama dengan. Untuk penyebut yang berbeda anak-anak, kali ini maka kita harus mengalihkan. Nah, 1/3 dengan 2/5 ternyata memiliki penyebut yang berbeda, 3 dan 5. Maka caranya adalah kita mengalihkan silang. 1 dengan 5. 1 kali 5 adalah 5. Taruh di atasnya pecahan 1/3 kecil saja. Nah, kemudian 2 kali 3 adalah hasilnya 6. Kecil saja, taruh di pecahan 2/5. Nah, maka kita sudah mengalihkan, tinggal 5 dan 6. 5 adalah lebih kecil, tandanya adalah seperti ini. Untuk contoh yang kedua, bandingkan pecahan 2/10 dan 1/4 memiliki penyebut yang berbeda, 10 dan 4. Maka caranya seperti tadi, kita kalikan silang. 2 kali 4 hasilnya adalah 8. 1 kali 10 hasilnya adalah 10. 8 dan 10 ternyata lebih kecil 8, tandanya adalah seperti ini. Mengenal bentuk-bentuk pecahan pada pembelajaran yang ketiga, yaitu bentuk pecahan ada 4 anak-anak. Yang pertama adalah pecahan biasa, yang kedua adalah pecahan campuran. Pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang, lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan, 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai 5% ke dalam bentuk pecahan. Contoh yang pertama adalah 10%. 10% sama juga artinya dengan 10/100. Nah, 10/100 sebenarnya sudah merupakan pecahan biasa, akan tetapi dapat kita sederhanakan dengan membagi bilangan yang sama, yaitu bahagi 10 pada masing-masing penyebut dan pembilang. 10 bahagi 10 sama dengan 1, 100 bahagi 10 sama dengan 10. Jadi 10% sama dengan 1/10. Kemudian 20%. 20% itu sama dengan 20/100. Untuk disederhanakan, kita bahagi juga dengan bilangan yang sama,
yaitu 20. 20 bagi 21, 100 bagi 25. Nomor 1, 1/2. Nah, kira-kira berapa persen ya jadinya? Nah, untuk mengubahnya ke persen, tinggal kita kalikan 100%. Berarti 1/2 dikali 100%. Nah, sekarang kita kalikan 1 dikali 100 sama dengan 100/2. Nah, 100/2 itu sama dengan 100 dibagi 2. 100 dibagi 2 itu dapat 50. Nah, tanda persennya ini kita ikutkan juga ya. Jadinya yaitu 50%. Gimana? Mudah kan? Oke, kita lanjut ke contoh soal yang langsung aja kita kalikan 100%. Nah, jadi 7/5 dikali 100%. Oke, sekarang kita kalikan 7 dikali 100 dapat 700. Angkanya cukup besar ya. Nah, supaya angkanya tidak kebesaran, kita juga bisa membagi 100% ini dengan penyebutnya, yaitu 5. 100 dibagi 5 dapat 20. Nah, baru setelah itu kita kalikan. 20 dikali 7 sama dengan 140. Nah, hasilnya yaitu 140.